Yang kelima, yang kita mau lihat berikutnya adalah kerakusan. Kerakusan ini juga hampir semua orang yang mau mengikuti Tuhan itu juga mengalami kerakusan rohani. Sukanya terikat pada yang memuaskan dirinya di dalam doa, dalam hal rohani, dalam pelayanan, dan akhirnya lupa bukannya mau maju dalam kesucian, tapi hanya mengejar apa yang enak. Sama misalnya kita ikut pertemuan doa sel, nggak enak nih, kok nggak ada hadirat Tuhan, rasanya penyembahannya nggak masuk misalnya, lalu kita nggak mau ikut lagi. Nah itu berarti yang rugi kita nggak bertumbuh di dalam kesabaran, dalam kebajikan, dalam iman, dalam harapan, dalam kasih. Karena kita carinya apa? Kita carinya yang kita enak buat kita, enak buat yang kita dengar. Itu tadi nyanyinya misalnya temennya ada yang nggak pas nih nadanya, nggak kompak misalnya, akhirnya kita nggak suka, ya kita nggak mau ikut lagi. Nah itu kan berarti kita mau mencari yang memuaskan indera kita, bukannya mencari kesatuan hati, maju bersama, ya walaupun kita sama-sama nggak sempurna. Nah kerakusan rohani itu bisa bentuknya apa juga? Pengen mati raga dan puasa itu berlebih-lebihan. Disuruh puasa misalnya hari Jumat aja pantang, oh aku mau sepanjang minggu, sepanjang hari 40 hari nggak makan nggak minum misalnya, padahal dia nggak kuat. Nah ini bukan apa yang Tuhan kehendaki, tapi yang dia kehendaki yang dia buat. Karena apa? Pengen cepat maju dalam hidup rohani, tapi tidak sabar menunggu rahmat Tuhan, waktu Tuhan. Kalau dilarang nggak mau taat karena merasa dirinya sudah lebih mengerti, ya. Nah taat itu adalah mati raga yang lebih sulit loh daripada pantang dan puasa indrawi. Ketaatan itu mati raga akal budi dan perasaan. Jadi kadang-kadang kalau kita disuruh taat, ngikut aja nih yang dipilih pimpinan si A, padahal si A ini menurut kita nggak mumpuni, nggak kompeten, nggak bisa mimpin, tapi dia udah dipilih, ya udah kita turut. Nah ketika kita mau menurut sabar, itu adalah mati raga. Itu nggak gampang, apalagi untuk orang yang pintar, orang yang banyak kemampuan, suruh tunduk sama orang yang biasa-biasa aja, itu nggak gampang, ya. Tapi kalau kita mau lakukan itu, kita bisa bertumbuh dalam kebajikan yang lain, yaitu kerendahan hati, ya. Nah ketaatan ini jauh lebih sulit daripada puasa, nggak makan, nggak minum. Karena mati raga yang nggak makan nggak minum itu kan badan, ya. Tapi yang namanya mati raga perasaan, hati, lewat ketaatan itu sulit. Makanya kalau dibilang sama orang yang lebih senior hidup rohaninya, janganlah kamu mati raga se ekstrim itu, nggak usah 40 hari. Cobalah 1 hari aja dalam seminggu kamu pantang. Apa tuh pantang, kok enteng banget misalnya gitu. Ya nggak apa-apa, ditingkatkan sejauh kita merasa ini bukan untuk memuaskan ego kita, tapi memang kita mau persembahkan untuk Tuhan, nggak apa-apa. Yang paling tahu motivasi kita itu kita sendiri, tapi kadang-kadang kita nggak sadar, ya makanya perlu juga dengerin orang. Nah, orang yang jatuh dalam kerakusan rohani itu tidak menyadari akhirnya bahwa dirinya itu sebenarnya rendah, hina, apa ya dibandingkan Tuhan yang begitu kudus. Dia menganggap dirinya udah kudus banget karena sudah bisa mati raga puasa dengan begitu hebat. Bisa jadi gitu, ya. Pengalaman rohani yang diterima begitu banyak itu dicari terus sampai dia tuh merasa hebat. Tanpa pengalaman rohani, tanpa semua yang dia terima, karunia-karunia dan lain sebagainya yang banyak, kalau dia merasa karunianya dikit, dia merasa nggak berharga. Tapi kalau merasa karunianya banyak, dia itu merasa hebat dan istimewa. Nah ini salah, ya. Karunia itu nggak pernah kita miliki, tetapi hanya dilewatin aja ketika kita perlu untuk melayani. Nah kadang-kadang dalam doa setelah komuni itu pengennya tuh menikmati perasaan yang berbunga-bunga dengan Tuhan, tapi bukan malah mencari Tuhan atau malah memuji Tuhan, tidak, tapi menikmati perasaan-perasaan itu saja. Padahal yang harus kita lakukan ya memang kita mencari Tuhan, mau bersekutu dengan Tuhan, rendah hati memuji dan menyembah Allah yang hadir dalam Ekaristi, ya.
Akhirnya orang seperti ini juga nggak suka yang susah-susah. Apa yang dianggap sulit, nggak enak buat dirinya, itu nggak mau. Ya, lihat dulu nih, aku perginya sama siapa, aku satu tim dengan siapa kalau pelayanan. Kalau nggak enak, nggak mau kalau orangnya nggak enak gitu. Nah, jadi milih-milih gitu. Nah, oleh sebab itu kadang-kadang Tuhan itu menarik karunia, penghiburan, kenikmatan itu untuk membuat kita itu tetap ugahari, tidak jatuh dalam kerakusan rohani. Jadi lewat kekeringan kita itu banyak disembuhkan, ya. Baik, sekarang kita lihat tadi ya bahwa kerakusan itu bisa sembuh dengan kekeringan rohani. Kalau hiburan rohani, karunia-karunia ditarik, mungkin di situ baru orang yang rakus itu sadar bahwa ternyata semua ini hanya dipinjemin oleh Tuhan. Semua ini adalah pemberian Tuhan, bukan punyaku. Ya, makanya kekeringan rohani itu kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi kalau kita sudah jatuh dalam kerakusan, supaya kita nggak tambah tenggelam di dalam dosa ini. Kita sadar bahwa ternyata tanpa Tuhan itu aku itu nol, nggak punya apa-apa. Ya, bahkan mau sabar aja nggak bisa, mau doa aja nggak bisa kalau bukan Tuhan yang beri rahmat-Nya.